ketika musim timur, bapak-bapak tidak melaut, itu perempuan yang harus mencari cara bagaimana bisa bertahan hidup. Jadi perubahan iklim, kemudian peran perempuan itu sangat penting dalam menopang kehidupan keluarga. Jadi itu kenapa sekarang lebih fokus untuk menjadi seorang pemerhati lingkungan dan juga menjadi aktivis perempuan yang bisa menggerakkan banyak perempuan-perempuan lainnya ada di Maluku agar menjaga alam. Beta nama Terea Sauteru, sebagai founder dari LSM Molucas Coastal Care. Hari-hari bekerja juga di Molucas Coastal Care sejak tahun 2017 dan senang sekali dengan alam dan juga masyarakat. Jadi memang suka sekali untuk bekerja di pulau-pulau kecil. Sebagai pemerhati lingkungan itu sebenarnya dorongan sih untuk bisa merangkul banyak orang, membuka banyak pemikiran masyarakat untuk bisa menjaga lingkungan. Jadi itu kenapa sekarang lebih fokus untuk menjadi seorang pemerhati lingkungan dan juga menjadi aktivis perempuan yang bisa menggerakkan banyak perempuan-perempuan lain yang ada di Maluku agar menjaga alam. Awal mula membentuk Molucas Coastal Care itu sebenarnya dari keinginan karena pernah pergi ke pulau-pulau kecil, kemudian dengan teman-teman melihat bagaimana masyarakat di pulau-pulau kecil itu secara pendidikan mereka juga masih sulit, kesehatan juga masih sulit, dan mempunyai sumber daya alam yang sangat kaya tapi pengolahannya masih sangat sederhana. Kemudian 2020 kita juga bertemu dengan teman-teman dari Yayasan Ekonusa yang mensupport kegiatan kita di beberapa lokasi. Nah, sampai sekarang kita masih tetap jalan dengan sebenarnya berbagai macam dukungan yang diberikan oleh banyak orang. Banda itu indah menurut kami karena saya dan teman yang salah satunya juga di MCC 2016 pernah lewat dengan kapal, terus kita lihat aduh ini luar biasa indahnya gunungnya, lautnya, alamnya. Tapi yang kami ingin melihat ke dalam masyarakatnya itu yang lebih penting. Bagaimana mereka bisa mengelola sumber daya alam, apakah kami punya pengetahuan dan ilmu yang ada bisa membantu teman-teman atau masyarakat yang ada di Kepulauan Banda, itu sebenarnya yang sangat penting. Memang di MCC itu hampir semua perempuan. Kenapa saya memilih perempuan? Sebenarnya bukan memilih, tapi untuk manajemen di suatu lokasi yang baru dan untuk bisa dekat dengan masyarakat, itu memang butuh peran dari perempuan. Kenapa? Karena perempuan setidaknya dia bisa mempunyai cara untuk berbicara dengan pemerintah, dengan masyarakat itu secara kedekatan itu lebih gampang gitu. Jadi teman-teman perempuan ini sangat membantu untuk program-program MCC. Dan saya senang sekali karena masih ada perempuan-perempuan Maluku yang mau bekerja di pulau-pulau kecil dengan tekanan yang begitu luar biasa, tapi tetap menjalankan program dengan hati yang gembira. Perempuan-perempuan di pulau-pulau kecil ini memang perempuan-perempuan yang sangat tangguh ya, karena mereka bisa melewati laut yang sangat dalam di dunia, namanya Laut Banda, di pulau-pulau kecil. Dan itu sebenarnya poin penting karena mama-mama di sini semua juga bekerja antar pulau, mereka menyeberang setiap hari berjam-jam. Perempuan-perempuan Banda ini sangat luar biasa menurut kami teman-teman MCC.
Oke, kenapa sampai perempuan itu sangat berperan penting dalam perubahan iklim? Contoh, ketika hujan, badai, perempuan itu yang akan memikirkan bagaimana ini istri dan suami saya harus makan. Jadi mereka yang berpikir, aduh ini apa yang harus dimakan hari ini, apakah ada beras, apakah ada sayur, apakah ada ikan. Ketika cuaca buruk, mereka harus berpikir apa yang akan mereka masak, seperti itu. Jadi perempuan memang lebih harus kreatif, dituntut untuk kreatif, berpikir mulai dari semua level. Ketika musim timur, bapak-bapak tidak melaut, itu perempuan yang harus mencari cara bagaimana bisa bertahan hidup. Jadi perubahan iklim, kemudian peran perempuan itu sangat penting dalam menopang kehidupan keluarga. Tahun 2020, ya betul. Itu kita lakukan survei dulu pertama kali. Itu masyarakat bertanya-tanya, ini ibu-ibu mau ngapain kayak gitu. Ini lagi survei Pak gitu. Untuk program apa belum tahu, ini kita masih mau tanya-tanya dulu, ada kendala kah, ada potensi apa di sini yang bisa dikembangkan seperti itu. Kemudian karena kita semua perempuan, jadi pikirnya itu ini ibu-ibu dari mana kayak gitu. Padahal ketika kita sudah stay, mereka bilang begini, ibu-ibu kok mau ya dari Ambon tinggal di Banda, terus sudah lama, apakah tidak bosan, atau jangan-jangan mau menikah di sini? Teman-teman yang terlibat dengan MCC sekarang ini, karena kita punya 4 station, jadi ada Cecil yang menjadi koordinator di Pulau Rune, kemudian Angel menjadi koordinator di Lontor, Stefani menjadi koordinator di Gunung Api, Nabas menjadi spesialis untuk pemetaan di kami, di Ambon ada Quincy, hampir semua perempuan yang ada di tempat kami. Kemudian ada Juan di bagian podcast, itu tentang publikasi. Sedangkan untuk orang lokal kami punya namanya Yuli, dia juga di volunteer rumah belajar. Kemudian Alia di Lontor, Diansyah yang ada di Pulau Rune. Kalau yang di Ambon kita punya Willy dan Andi yang ada di rumah belajar. Salah satu program kami memang adalah rumah bibit pembibitan. Kami mensupport bibit, berbagai jenis bibit sayur sehingga bisa ditanam di pekarangan dan juga di lahan miliknya, sehingga itu bisa menghasilkan, membantu perekonomian keluarga, tetapi juga sayuran itu bisa dijual, disupport untuk pangan lokal. Karena kerinduan kami suatu saat nanti di pulau-pulau kecil bisa support sendiri bahan makanan seperti sayuran, sehingga tidak perlu dibawa dari luar pulau. Kalau sayur sudah dipanen itu dijual di Pulau Rune, ada lagi di Nera yang kalau dikumpul uang itu yang awalnya tanam itu dapat 2.700.000, habis itu dapat 3 juta lebih. Yang ini dapat 4 juta lagi ke apa? Pembibitan ini untuk menopang satu negeri misalnya Pulau Rune, agar mereka juga bisa melakukan pembibitan, bisa dapat sayur sendiri di situ, dan bisa dijual juga di sekitar situ daripada harus pergi ke Masohi atau Nera atau Ambon untuk membeli sayur yang ada. Dan sebenarnya untuk pulau-pulau kecil kan ikan sudah tercukupi, tapi sayur ini juga sangat penting bagi pertumbuhan anak-anak. Untuk rumah bibit yang kami buat ada mencari dulu pertamanya, petani memang ada banyak di Banda, tapi kami melihat yang bisa bekerja sama, bisa bertanggung jawab untuk mengelola bibit-bibit yang sudah kami berikan. Nah, kalau di Pulau Rune dan Negeri Lontor itu ada 2 petani yang luar biasa, namanya Mama Masnun dan juga Bapak Mulis, yang sampai sekarang sejak 2 tahun yang lalu kami bekerja sama dengan mereka bisa membibitkan sayur-sayur yang kami berikan.
selain Molucas Coastal Care membuat rumah pembibitan, kami juga membuat rumah pengering bagi masyarakat yang ada di Kepulauan Banda. Rumah pengering ini untuk mengeringkan rempah. Nah, kami kemudian membuat rumah pengering tujuannya agar kualitas dari pala, contohnya dari banyak rempah-rempah yang ada, pala ini menjadi yang sangat penting untuk diekspor keluar. Karena kalau misalnya pala ini dia hanya dijemur di tanah, di matahari, kualitasnya itu akan menurun. Makanya kita buat rumah pengering. Rumah pengering untuk mengeringkan pala yang butuh waktu kalau di tanah itu berhari-hari, tapi di rumah pengering bisa 2-3 hari. Dan itu lebih higienis dan efisien untuk waktu. Ketika ada musim hujan, musim panas, petani tidak kesusahan lagi untuk bisa menjemur. Masita biasanya mulai jumuran beli kenari ini jumur di atas setapak. Ya, jumur di atas setapak selama 2 atau 3 tahun. Selesai ada penjumuran, Ibu Angel sudah bikin tempat jemuran. Jadi Mama Sita akan pindah ke tempat jemuran, lebih nyaman. Karena kalau Mama Sita jemur di setapak, Mama Sita selalu usir ayam karena banyak ayam yang makan. Penerimaan masyarakat untuk rumah pengering ini tidak gampang karena mereka sudah terbiasa dengan pengasapan. Kalau dikirim keluar itu di luar Indonesia, pengasapan itu tidak terlalu menjadi utama ya, karena Eropa membutuhkan pala yang dikeringkan. Gitu. Jadi ini sangat menolong teman-teman yang ada di bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Banda untuk bisa mengeringkan pala. Kalau Betadia ini kualitas yang paling bagus pengeringan. Karena pengeringan ini diperlukan suhu beda dengan pengeringan asar. Asar kan kebanyakan katong kasih kayu banyak, dia rusak. Dia lebih bagus. Ya, program MCC itu namanya Rumah Edukasi Sekolah Kalesang Katong Lestarikan Kampung. Itu kita buat di pulau-pulau, 3 pulau dan juga di Kota Ambon. Kenapa sangat penting? Karena kami mau menginvest manusia, menginvestasi anak-anak, bagaimana mereka itu minimal anak-anak ini sudah mengerti tentang lingkungan sejak usia dini. Karena dulu mungkin kita dapat pengetahuan tentang alam tapi hanya setengah, kita tambahkan juga kelas non formal khusus untuk lingkungan dan kita melakukan aksi dengan anak-anak supaya mereka juga bisa melakukan praktek-praktek baik untuk menjaga lingkungan sejak dari usia dini. Jadi kelas dan sekolah Kalesang itu sangat penting ada di pulau-pulau. Kami sedang mengupayakan supaya sekolah Kalesang ini juga masuk menjadi pendidikan muatan lokal untuk Maluku agar kekayaan alam Maluku itu bisa dipelajari oleh teman-teman di sekolah dasar agar mereka juga bisa mengerti tentang kekayaan alam kita dan bagaimana mereka bisa menjaga itu. Jadi itu fungsi dari rumah belajar MCC. Di rumah belajar itu saya mengajar yang pertama itu tentang edukasi lingkungan, bagaimana cara merawat lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, terus menanam pohon, terus ada lagi mengenal hewan laut dalam bahasa Inggris, mewarnai juga, terus kami juga mengajarkan matematika, ABC, untuk adik-adik yang masih belum sekolah kami juga mengajarkan.
Mimpi terbesar dari kalau pribadi, karena saya yang mengembangkan MCC ini, masih banyak pulau yang perlu kita datangi, perlu kita bina, masyarakat yang perlu diberikan edukasi. Jangan sampai kita terus-menerus dibilang sebagai provinsi yang miskin dan tidak teredukasi. Jadi mimpi saya masih ada MBD, masih ada Aru, masih ada Tual, masih ada pulau-pulau kecil yang lain yang sebenarnya bisa dijangkau oleh anak-anak muda yang harusnya mereka mempunyai visi dan misi yang sama dengan MCC untuk mengembangkan negerinya supaya kita di mata dunia itu kaya secara alam tapi kaya juga secara manusianya, supaya kita bisa berdiri di atas negeri kita sendiri dan menjadi tuan, bukan orang lain yang menjadi tuan di negeri kita gitu. Saya bermimpi bahwa suatu saat nanti akan bermunculan teman-teman muda Maluku yang mungkin punya komunitas seperti kami. Ya, saya bayangkan aja kalau misalnya di satu kabupaten, tiap kabupaten di Maluku punya satu seperti MCC, saya pikir kami dari Ambon tidak perlu datang jauh-jauh ke Banda. Sehingga kalau ada banyak anak-anak muda yang terus bergerak untuk lingkungan, ya kita akan melihat hasilnya nanti. Ketika saya melihat teman-teman MCC yang diketuai oleh perempuan, saya terkesan karena ini merupakan hal baru bagi saya untuk bekerja di teman-teman yang sebagian besar dikelompoki oleh perempuan. Saya merasa senang dan juga saya merasa bisa bekerja dengan nyaman karena teman-teman perempuan atau kakak-kakak perempuan di MCC sangat bisa untuk mengayomi. Jadi dalam bekerja kami kurang merasa tertekan. Saya merasa senang karena dalam melakukan pekerjaan mereka sangat memperhatikan apa yang katong butuhkan. Misalnya ditanya sudah makan atau belum, atau sakit minum obat, itu semua ditanyakan. Sehingga hal itu juga menarik atau sangat bagus ya bagi saya. Terus bekerja bersama perempuan itu punya keunikan tersendiri di mana teman-teman saya itu punya semangat yang sangat tinggi dan itu merupakan sesuatu yang saya merasa tidak ditemukan di organisasi lain yang pernah saya bekerja, di mana teman-teman perempuan-perempuan yang ada di MCC itu punya ide-ide cemerlang khususnya untuk menjaga lingkungan. Biasa orang mengatakan bahwa laki-laki itu memimpin dengan logika dan perempuan memimpin dengan perasaan. Tapi dalam hal ini teman-teman saya yang berada di MCC, khususnya ketua MCC Kakak Teria, saya berpikir bahwa dia juga menggunakan perasaan dalam pendekatan dengan masyarakat, juga logika dalam memutuskan hal-hal apa yang harus diambil untuk kepentingan banyak orang di Kepulauan Banda. Manusia itu kan hanya dibedakan oleh gender, tetapi dalam memimpin itu saya rasa itu sama. Karena kita lihat saja banyak pemimpin-pemimpin yang hebat itu tercipta dari perempuan juga. Menurut saya suara perempuan itu sangat penting dalam menjaga lingkungan, di mana kita tahu sendiri bahwa perempuan itu sendiri adalah ibu. Dan dia melahirkan peradaban, sehingga suara perempuan itu sangat penting untuk melahirkan peradaban-peradaban baru yang sadar akan lingkungan. Ya, jadi suara mahina perempuan Maluku ini perlu supaya kita bisa menyuarakan isu-isu lingkungan yang ada di Maluku agar kita punya alam ini tetap terjaga. Jadi suara perempuan sangat diperlukan supaya bisa menyuarakan tentang sumber daya alam, tentang lingkungan kepada mata dunia, dan Maluku bisa tetap terjaga alamnya, karena alam Maluku adalah alam yang bisa memberikan kita kehidupan ke depannya. Jadi jangan sampai alam ini rusak karena kita semua mencari makan di sini, jadi kita harus terus menjaga alam.